Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menentukan letak unsur dalam suatu sistem periodik unsur. Ya, jadi yang pertama, apa sih sebenarnya sistem periodik unsur itu? Jadi pasti kalian sudah pernah melihat ya mengenai sistem periodik unsur itu, terutama di buku kalian ya, di buku paket biasanya paling belakang ya, ataupun kalian bisa melihat sistem periodik ini di internet itu ada banyak sekali ya jenis-jenisnya. Nah, ini saya akan menampilkan kepada kalian contoh sistem periodik unsur ya. Jadi di sini sistem periodik unsur ini kenapa disebut dengan sistem periodik ya, karena unsur ini itu diatur sedemikian rupa supaya dia bisa terurut atau supaya sifat keperiodikannya itu terlihat gitu. Saya kasih contoh misalkan kalau dalam sistem periodik unsur kalian sudah tahu kalau nomor atom itu berurutan ya. Misalkan dari H itu hidrogen, kemudian He helium itu dia nomor atomnya itu dari 1, kemudian 2, kemudian Li lagi ya, itu dia nomor atomnya itu ada 3, kemudian berilium dia nomor atomnya 4. Nah, itu ada suatu urutan ya. Kemudian sifat keperiodikan itu misalkan dalam golongan, satu golongan itu dia memiliki sifat yang sama. Jadi seperti itu maksud dari sistem periodik unsur. Jadi unsur itu tidak ditaruh secara sembarang ya oleh para ahli terdahulu. Jadi tidak mungkin misalkan dia ditaruh sembarangan saja, misalkan Be dia barengan sama Cl, kemudian Br itu sama Xe, kemudian dan lain-lain ya. Jadi itu memang sudah diatur oleh para ahli sebelumnya, sudah memiliki sifat keperiodikan sehingga kita mudah untuk mempelajarinya, begitu ya. Jadi sama seperti kalian menaruh buku, misalkan kalian pasti menaruh buku kimia itu barengan dengan buku-buku pelajaran yang lain ya. Tidak mungkin kalian menaruhnya itu di tempat komik gitu, ataupun kalian menaruhnya itu di tempat majalah misalkan seperti itu ya. Jadi itulah gunanya sistem periodik unsur. Jadi supaya kita lebih mudah untuk mempelajari suatu unsur ya. Jadi bisa dilihat sifatnya itu apakah dia itu mirip dengan unsur ini, ya, kemudian bagaimana dengan unsur-unsur yang lain, sifatnya seperti apa. Jadi itulah kegunaan dari sistem periodik unsur ya. Nah, di sini sistem periodik unsur ini itu ada dua bagian ya, ada namanya periode dan ada namanya golongan ya. Jadi periode itu dia adalah yang dari kiri ke kanan ya dalam satu baris ya. Jadi kalau periode 1 berarti dia hidrogen sama helium ya. Kemudian kalau periode 2 dia itu adalah lithium, berilium, kemudian ke sini ke boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor sama neon. Kemudian periode ketiga itu natrium, magnesium, kemudian ke Al ya, aluminium, silikon, fosfor, ya, sulfur, kemudian klorin dan argon. Kemudian seterusnya lagi periode 4 banyak ya. Jadi periode 4 itu ada kalium, ada kalsium, ya, kemudian ada skandium, titanium, vanadium, kromium, ya, mangan, ya, Fe besi ya, kemudian kobalt, ya, kemudian nikel, kemudian Cu itu tembaga ya, kemudian zinc itu seng, ya, kemudian gallium, ya, germanium, arsenik, ya, selenium, ya, kemudian brom sama krypton dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan periode ya. Nah, kemudian kalau golongan itu dari atas ke bawah ya. Jadi kalau paling kiri itu adalah golongan 1A. Yang disebut dengan golongan 1A itu adalah hidrogen, lithium, natrium, ya, kalium, rubidium sampai seterusnya. Kemudian kalau 2A dia itu adalah Be, Mg, Ca, Se dan seterusnya ya. Kemudian yang paling kanan ya, yang seterusnya paling kanan ini itu adalah golongan 3A sampai 8A. Ya, dia sangat berurutan, jadi kalian gampang melihatnya. Nah, kemudian yang bagian tengah-tengah sini itu disebut dengan golongan transisi. Ya, yang tadi itu yang golongan 1, yang 1A sampai 8A itu tadi adalah golongan utama ya, atau golongan A. Nah, kalau golongan B itu namanya adalah golongan transisi. Jadi dia mulai dari 3B, mulai dari 3 ya. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, yang 8B ini dia ada 3 nih ya. Ya, dalam periode 4, golongan 8B itu ada FeCOMi. Ya, ada FeCOMi, kemudian Ru, Rh sama Pd, kemudian OS, Ir, Pt, dan seterusnya. Ya, jadi 8B itu dia beda sendiri, ada 3 kolom ya. Kemudian di kanannya itu 1B sama 2B. Nah, kemudian yang bawah ini bagaimana sih ya? Kalian pasti pernah lihat bagaimana dengan bagian bawah ini. Ini disebut dengan golongan lantanida dan aktinida ya. Jadi golongan lantanida dan aktinida itu bukannya terpisah begitu ya. Ya, tapi dia masuk ke dalam sini. Masuk ke golongan 6 ini. Golongan 3B periode 6, dia kayak terselip gitu di sana. Ya, dia terselip itu di sana supaya tidak terlalu panjang sistem periodiknya ya, tidak terlalu sampai terlalu panjang. Jadi
dibuatlah terpisah seperti ini ya. Jadi lantalida itu masuk ke periode 6 golongan 3B ya. Kemudian yang periode 7 ya golongan 3B itu dia masuk deret actinida. Ya, jadi untuk lantalida sama actinida ini jarang sih kalian bahas ya. Ini biasa sampai subkulit F itu adalah lantalida sama actinida. Ya, jadi sekian saja penjelasan saya mengenai sistem periodik unsur ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dari penjelasan singkat saya ini. Nah, kemudian bagaimana cara menentukannya? Untuk letaknya, ya letaknya tadi itu didasarkan pada dia periode berapa, kemudian golongan berapa, ya. Nah, saya akan menjelaskan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah cara kulit, ya kan sudah tahu pasti bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron dengan cara kulit kan. Nah, kemudian untuk elektron valensinya kalian lihat angka ya paling belakang, ya. Jadi konfigurasi elektronnya misal 288 berarti dia valensinya 8, ya. Kemudian 2881 berarti valensinya 1, ya. Pokoknya kalian lihat angka paling belakang kalau dengan cara kulit. Itulah elektron valensinya. Ya. Kemudian untuk golongannya kalian lihat tinggal lihat aja elektron valensinya. Kalau misalnya dia 8 berarti dia golongan 8A. Kalau dia valensinya 1 berarti golongan 1A. Gitu. Kalau dia valensinya 2 maka 2A. Dan yang pasti dalam cara kulit ini itu semua golongan itu adalah golongan A. Jadi kalian tidak perlu bingung ya. Misalkan bagaimana sih cara membedakan antara A sama B dalam cara kulit, tidak bisa ya. Karena kalau cara kulit ini dia memang menentukan untuk golongan A saja, ya. Oke, nah dengan periodenya bagaimana cara menentukannya? Jadi kalau periode kalian lihat berapa kulit D-nya atau berapa angkanya. Misalnya kalau 288 untuk yang AR, ya berarti kan ada 3 angka sana. Berarti dia periodenya 3. Dia ada di periode ketiga. Nah, sedangkan kalau K kalium itu 2881, berarti kan ada 4 angka dia. Berarti dia periode 4. Ya, saya lanjut lagi yang paling bawah misalkan. Yang paling bawah itu adalah radon 88. Berarti 2, 8, 18, 32, 18, 82. Ya. Oh ya, ini salah saya tulis. Jadi ini adalah periode 7 ya. Jadi kalian lihat saja berapa angka. Yang Rn 2, 8, 18, 32, 18, 8. Berarti ada 6 angka. Berarti dia periode 6. Seperti itu ya. Nah, itu untuk cara kulit. Sekarang untuk cara subkulit ini agak ribet sedikit, tapi saya yakin kalau kalian mengerti ya. Jadi di sini tadi saya menjelaskan untuk yang tadi sistem periodik unsur itu ada golongan A, ada golongan B ya. Nah, untuk blok S itu untuk yang 1A sama 2A. Ya, jadi paling kiri itu ada blok S. Kemudian kalau blok P itu yang paling kanan, ya dari golongan 3A sampai golongan 8A itu blok P. Nah, kalau dia transisi itu adalah blok D. Ya. Jadi itulah biasanya orang bisa membagi juga dan seperti itu, ada blok S, blok P, blok D itu. Nah, kemudian kalau blok S kan dia cuma subkulitnya itu adalah subkulit S. Ya, jadi artinya itu paling belakang itu adalah subkulit S. Ya, subkulit terakhir ada subkulit S. Kemudian kalau blok P dia subkulit terakhirnya itu adalah S dan P. Ya. Kemudian kalau D dia subkulit terakhirnya itu adalah S dan D. Ya, oke. Nah, sampai situ. Nah, kemudian kalau elektron valensinya itu NS1, ya, N itu terserah angkanya berapa ya, boleh 1S1, 2S1, 3S1, begitu ya. Nah, kalau misalnya elektronnya S1, berarti dia golongan 1A. Kalau dia belakangnya S2, berarti golongan 2A. Nah, kalau misalkan dia belakangnya P, kan dia juga dengan S di depannya. Misalkan kalau NS2, NP1, misalkan saya kasih contoh 3S2, 3P1, misalkan. Ya, jadi kalian tinggal tambahkan saja angka di elektronnya, elektron di P sama S. Berarti kan 2 tambah 1, berarti kan 3. Berarti dia di golongan 3A. Ya, NS2, NP2, berarti misalkan saya kasih contoh 4S2, 4P2 belakangnya. Berarti 2 tambah 2, berarti dia berada di golongan 4A. Begitu ya. Jadi yang P ini gampang ya, kalian cuma tambahkan saja elektron di P dengan elektron yang ada di S sebelumnya. Ya, oke. Nah, sekarang yang blok D, ya, blok D itu terakhirnya itu adalah D. Jadi kalau kalian membuat suatu konfigurasi, kemudian terakhirnya itu adalah D, subkulit D, berarti dipastikan dia berada di golongan transisi. Ya, misalkan kalau saya kasih contoh NS2, N-1, D1. Jadi saya kasih contoh 4S2, 3D1 gitu. Jadi kan tambahkan juga angka elektron di D tambah dengan elektron di S gitu. Cuma angkanya beda ya, dengan yang tadi kan misalkan 3S2, 3P1 sama-sama 3 angkanya. Tapi kalau yang D ini dia yang D-nya itu berkurang 1 elektron
bilangan kuantum utamanya. Jadi kalau dia depannya 4S berarti belakangnya 3D. Ya, atau depannya itu 6S, belakangnya itu 5D begitu. Jadi dia berkurang satu bilangan kuantum utamanya. Ya, jadi tambahkan saja. Jadi ini S2D1 berarti kan 2 tambah 1 3, berarti 3B. Begitu. Seterusnya seperti itu. Kemudian yang 8B itu kalau misalkan ditambah itu D sama S-nya itu dia 8, 9 sama 10. Itu sama-sama masuk 8B. Ya, karena nggak ada dia 9B sama 10B itu nggak ada. Ya, jadi kalau dia tambah itu 8, 9, 10, berarti dia golongan 8B. Kemudian kalau misalkan ditambah itu 11, misalnya S1D10, ya kan, 1 tambah 10 kan 11. Jadi dia masuk 1B. Ya. Kalau misalnya ditambah menjadi 12, misalnya S2D10, 2 tambah 10, 12, berarti dia masuk golongan 2B. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan periodenya? Nah, periodenya gampang. Kalau misalkan dia golongan 1A sama 2A, ini kita lihat M-nya aja. Misalnya kalau dia 3S1 berarti periode 3. Kalau dia 4S1 periode 4. Ya, sama dengan NS2 juga. Kalau misalkan yang blok P juga sama. Blok P itu kalau misalkan dia 4S2, 4P2 misalkan. Berarti dia periode 4. Lihat N-nya. Ya, lihat bilangan kuantum utamanya. Ya. Kemudian kalau yang elektron untuk yang periode untuk blok D bagaimana? Itu kan lihat untuk yang bilangan kuantum utama paling besar. Ya, jadi kalau misalkan 5S2 ya, 5S2 4D3 misalkan. 5 sama 4 yang lebih besar yang mana? 5 kan? Berarti dia periode 5. Seperti itu ya. Jadi sini saya kasih note, jika subkulit terakhir S, maka merupakan golongan 1A atau 2A. Pasti di antara itu saja. Jika subkulit terakhir P, maka merupakan golongan 3A sampai 8A. Ya, kalau dia subkulit terakhirnya D, maka merupakan golongan B. Ya, jadi untuk golongan yang aktinida, lantinida, itu saya nggak bahas ya, karena itu sangat jarang juga ditanyakan ya. Nah, seperti ini misalkan. Saya kasih contoh, misalkan yang kalium ya, konfigurasi elektronnya segini, sampai 4S1, berarti kan terakhir dia adalah S. Berarti dia 4S1 elektron valensinya, cuma S saja ya, 4S1. Karena dia itu 4S1, maka periodenya itu ada 4 ya. Kemudian golongannya karena dia 1, S1, berarti dia golongan 1A. Ya, yang P sekarang, P itu terakhir adalah 3P3. Kalau dia terakhirnya P, maka kalian harus melihat juga S di depannya. Berarti S depannya adalah 3S2, 3P3. Ya, 3S2, 3P3. Berarti kalian jumlahkan di S sama di P-nya, berarti 2 tambah 3, berarti kan 5. Berarti golongan 5A. Periode 3, karena angkanya untuk bilangan kuantum utamanya 3. Ya, lanjut lagi, misalkan Ni. Ni itu dia terakhirnya kan 3D8. Berarti kalau 3D8, kalian lihat juga angka untuk subkulit S yang sebelumnya. Berarti 4S2, 3D8. Ya, nah ditambahkan saja 8 tambah 2, berarti kan 10. Yang kalau ditambah 10 itu berarti dia golongan 8B. Ya, 8B. Kemudian periodenya kan ini 4S2, 3D8. Kalian lihat yang angkanya paling besar dalam kuantum utama. 4 sama 3 yang lebih besar yang mana? 4 kan? Berarti dia periode 4. Ya. Kemudian yang Mn, misalkan dia terakhirnya 3D5. Berarti kalau dia terakhirnya B, kalau dia terakhirnya D, kalian lihat juga S di depannya. Berarti 4S2, 3D5. Berarti dia ditambahkan elektron S sama elektron D-nya. Berarti 2 tambah 5, berarti kan 7. Berarti 7B. Ya, kemudian periodenya 4 sama 3 lebih besar yang mana? 4. Berarti dia periode 4. Fe lagi, besi ya. Dia terakhirnya 3D6. Ya, 3D6 berarti dia belakangnya kan D. Berarti kalian juga harus melihat S, subkulit S di depannya. Berarti 4S2, 3D6. Ini ditambah itu adalah 8. 2 sama 6 kan? Ditambah itu adalah 8, jadi 8B. Kemudian 4S sama 3D. 4 sama 3 lebih besar yang mana? 4 kan? Berarti periode 4. Ya. Kemudian Br misalkan brom. Dia terakhir itu adalah 4P6. Nah, kalau belakangnya P berarti pasti dia golongan A. Dia bukan golongan B. Nah, berarti kan kok 4P kan juga harus lihat S di depannya. Nah, walaupun dia tengah-tengahnya ada D itu lewatkan saja.
Ya, jadi lewatkan saja. Di depannya lagi ada 4S, berarti 4S2, 4P6. Ya, 6 tambah dengan 2 berarti kan 8. Berarti 8A, dia golongan 8A. Kemudian periodenya itu adalah karena dia dan kuantum utamanya itu adalah 4, berarti dia periode 4. Ya, jadi sekian saja penjelasan saya mengenai cara menentukan letak unsur ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti.